sekitar Setibu Makassar. Dan baru ada informasi kalau saya punya jadwal di tempat ini kurang lebih pukul 19:10. Jadi kami langsung gas, jadi mohon maaf kalau ya terlambat malam ini. Tapi ala kulli hal kita memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan beberapa faedah-faedah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah berada di malam yang ke-9 di bulan Ramadan. Dan tentu di hari-hari, di malam-malam yang telah kita lewati, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang kita lakukan, siyam yang kita lakukan, qiyam yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala sudah membangun Ka'bah, tatkala sudah membangun syiar Islam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Luar biasa, di tempat yang luar biasa, bangunan yang dia bangun sangat luar biasa. Di Masjidil Haram, di tanah yang haram Makkah, dia membangun satu bangunan yang menjadi syiar Islam kelak. Tapi bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa amalan yang dia lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ya Allah, Rabb kami, taqabbal minna, ya Allah, terimalah persembahan kami, terimalah segala amalan yang telah kami lakukan. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan kami bertobat kepadamu ya Allah. Mungkin tatkala kami melakukan ibadah, mungkin tatkala kami melakukan ketaatan kepadamu, kami mungkin lalai, kami mungkin merasa sombong, kami mungkin merasa congkak, merasa lebih baik daripada yang lain. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari dan malam-malam yang telah kita lalui di bulan Ramadan ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima segala amalan kita, dan juga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memperbaharui niat kita, semangat kita dalam melangsungkan ibadah, melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an ini. Al-Qur'an dari kata qara'a yaqra, artinya membaca. Dikatakan Al-Qur'an karena dia dibaca. Makanya ta'rif pengertian Al-Qur'an dalam kitab Mana'ul Qattan, Ulumul Qur'an, Mabahith fi Ulumil Qur'an, sang pengarang kitab mengatakan kalamullah, Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal al-muta'abbad ditilawatihi. Al-Qur'an adalah sesuatu perkataan Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Jibril. Syahidnya dan poin penting di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah sesuatu yang mulia, yang memiliki kekhususan dari benda-benda dan sesuatu yang lain. Maka tatkala orang atau suatu zat berhubungan langsung dengan Al-Qur'an, bersentuhan langsung dengan Al-Qur'an, maka dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, sayyidul malaika, pemimpin para malaikat, karena dia yang menerima wahyu Al-Qur'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai nabi yang mulia, rasul yang mulia, karena dia yang menerima wahyu Al-Qur'an itu. Dibacakan atau diperintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, perintah pertama adalah membaca Al-Qur'an. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Kemudian turun di bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, bulan Ramadan, menjadi mulia karena ada Al-Qur'an di dalamnya. Ada satu malam di bulan Ramadan yang dijadikan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang Allah ciptakan, yaitu malam Lailatul Qadar.
Maka semua yang berhubungan dan berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sepantasnya bagi seorang muslim, tatkala Ramadan datang kepadanya, dia menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bagaimana para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, ya, para nabi, para rasul, bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Mereka bukan hanya membaca, tapi mentadaburi, mengamalkan setiap ayat yang dia baca. Maka dari sini pula bagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita baca Al-Quran, maka jangan hanya sekadar kita baca, tapi berusaha untuk kita memaknai, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala pesan dalam ayat tersebut, sehingga tatkala kita sudah membaca, kita bisa mentadabburinya. Oh, ternyata tadi yang saya baca ini ada sesuatu yang Allah larang. Oh, ternyata tadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib saya kerjakan. Tatkala kita sudah memahaminya, kita mengamalkannya. Tatkala kita sudah mengamalkannya, kita menyampaikan kepada yang lain bahwa inilah pesan Allah, inilah kalamullah, inilah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada 3 golongan yang mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan kita berharap kita berada di golongan yang ketiga, di golongan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalikal fadlul kabir." Kata Allah, sesungguhnya kami telah mewariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi, dan di antara hamba yang kami pilih, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kita adalah umat Islam, umat yang berserah diri, umat yang lurus. Maka sepantasnya kita yang telah mengetahui Al-Quran dan telah mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang paling pertama untuk senantiasa melakukannya. Tatkala Allah menyerukan kepada kita sebuah keharaman, maka kita mundur dari itu. Karena tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang zalimun li nafsihi, zalim terhadap dirinya sendiri. Tahu itu dosa, tapi ternyata kita masih melakukannya. Ustaz, kita kan manusia, memang manusia itu tempatnya salah. Betul, tapi kata Nabi dalam hadis yang mungkin sering kita sebutkan, wa khairul khata'ina tawwabun. Mereka yang terbaik yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum muqtasid. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang zalimul li nafsihi, yang zalim terhadap dirinya sendiri, tahu itu salah tapi masih dilakukan, tahu itu sesuatu yang diharamkan tapi malah dia jatuh terhadap hal tersebut. Yang kedua, wa minhum muqtasid, yang setengah-setengah. Ada yang masih bersama dengan Al-Qur'an dan ada yang masih jauh dari Al-Qur'an. Artinya tidak konsisten. Tidak lurus, jalannya bengkok-bengkok. Maka ini belum pantas untuk kita ambil jalannya dalam melaksanakan pengamalan dengan Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka yang sabiqum bil khairat, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka yang membaca Al-Qur'an, mereka mentadabburi Al-Qur'an, akan tetapi mereka juga yang mengamalkan Al-Quran itu. Dia hafal surah Al-Fatihah dan hafalan-hafalan yang lainnya. Mungkin dia menjadi seorang hafid 30 juz, ya. Akan tetapi pengamalannya juga berkualitas. Akan tetapi sisi interaksinya dengan Al-Quran mereka juga berkualitas. Maka inilah yang kita harapkan menjadi sabiqum bil khairat. Tatkala Ramadan datang menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran, maka kita ingin menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat. Dengan adanya Ramadan, kita dekat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ya banyak bercerita tentang mereka yang dekat dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan mereka yang dekat dengan Al-Quran. Ya, mungkin kalau kita lihat artis-artis sekarang yang hafid misalnya, alumni hafid cilik RCTI dan seterusnya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kehidupan mereka dari orang-orang yang
tidak bersama dengan Al-Quran. Ya, kehidupan dunianya ada. Barang siapa yang memiliki perhatian dengan kehidupan akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran adalah wirid kita, adalah zikir kita. Ya. Karena Al-Quran akan melembutkan hati. Karena Al-Quran akan menenangkan hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal. Sesungguhnya sifat orang-orang mukmin, Allah bercerita tentang orang-orang mukmin. Idza dzukirallah, tatkala diperingati mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum, hatinya semakin takut, hatinya semakin khusyuk. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala ayatnya dibacakan, ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, zadatuhum imana. Imannya bertambah. Kualitas imannya selalu bertambah, selalu baik. Karena perintah Allah dalam Al-Quran kebanyakannya perintah tentang takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengkhususkan kehidupan orang-orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, senantiasa mentadabburi Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Maka pada kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan adalah bulan yang mulia dan tak terasa nanti Ramadan akan meninggalkan kita. Maka dari sekarang, mungkin dulu-dulu kita tidak sama dengan Al-Quran. Mungkin dulu-dulu kita tidak pernah khatam menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. Maka jadikan pada Ramadan kali ini kita bisa menuntaskan bacaan Al-Quran kita. Mulai pada Ramadan ini kita pasang target. Mulai pada Ramadan ini kita dekat dengan Al-Quran. Kita belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dengan Al-Quran. Jangan kita mengatakan umur saya sudah 80, saya tidak mau baca Quran lagi. Saya tidak mau belajar lagi. Tidak ada kata terlambat dalam membaca, belajar kalamullah ta'ala al-karim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di ceramah yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.